Halo semuanya, gue Luis di Kering Tech ID. Nah, jadi kemarin itu gue udah sempat ngebahas yang namanya Rexus Daxa M84 Pro yang dimana itu adalah keyboard 75% compact wireless yang dimana kayaknya Rexus masih belum puas dan akhirnya memutuskan untuk merilis yang namanya versi refresh dari versi yang sebelumnya, yaitu Rexus Daxa M84 Ultimate. Yang dimana nantinya si M84 Pro ini bakalan discontinue dan digantikan dengan Daxa M84 Ultimate yang dimana merupakan sebuah keyboard yang bisa dibilang adalah penyempurnaan fitur dari si versi yang sebelumnya, makanya dirilislah si M84 Ultimate ini. Dari sisi harga, berhubung fiturnya ini ditambahin, jadi otomatis harga dari si M84 Ultimate ini tentu aja naik sekitar 100 ribuan dan bikin harganya jadi sekitar 1 jutaan. Dan menurut gue perbedaan harga ini cukup masuk akal karena tentu aja fiturnya ditambahin dan harusnya kan udah bisa nebak fitur apa yang ditambahin. Dan fitur yang ditambahin ini adalah fitur wireless 2,4 GHz yang tentu aja dengan fitur ini koneksi wirelessnya jadi lebih superior dan harusnya udah nggak ada delay lagi kalau dibandingkan sama fitur Bluetooth yang sebelumnya ada di M84 Pro. Nah, nanti soal fitur akan gue bahas lebih lengkap lagi. Dan kalau ngomongin soal kompetisi keyboard dengan layout 75%, memang sekarang itu lagi cukup hangat banget karena kemarin sebelum si M84 Ultimate ini kemarin sempat rilis lagi merek lokal yang dimana kalau ngomongin layout itu sama, fiturnya juga sama, yaitu si Rover 84. Cuman dia mengusung tema yang sedikit berbeda dan mereka juga kembali ngerilis lagi sebenarnya yang versi barebone yang dimana harganya itu jadi sama kayak si Daxa M84 Pro. Cuman yang nanti akan gua mungkin bahas secara singkat kira-kira perbedaannya seperti apa supaya kalian dapetin gambarannya kurang lebih bakalan seperti apa bedanya. Buat kalian yang belum tahu, gue mungkin akan bantu refresh sedikit apa yang kalian dapetin di Daxa M84 Ultimate ini. Karena kemarin kalau misalnya kalian belum nonton versi yang Pro-nya, ya gue akan bantu refresh di sini intinya. Dan si Daxa M84 Ultimate ini bisa dibilang adalah sebuah keyboard dengan layout 75% wireless yang dimana layout 75% itu sebenarnya fungsinya udah sama dengan keyboard TKL. Cuman si layout 75% ini dia lebih compact lagi dan dia sebenarnya lebarnya kurang lebih sama kayak keyboard 65%, cuman dia itu punya F-Row. Jadi kalau misalkan kalian adalah orang yang tipikal pengguna F-Row cukup sering, maka ya layout 75% harusnya bakalan cocok buat kalian. Nah, yang kita dapetin di keyboard ini juga masih sama dengan yang ada di M84 Pro. Di sini kita ada dapetin kabel USB-C seperti biasa, lalu ada keycap dan juga switch puller. Ada 4 extra switch yang kalian dapetin di dalam boxnya. Lalu yang terakhir itu ada magnetic rubber fit yang dimana kalau misalkan kalian mau lebih tinggi lagi ya kalian bisa pakai itu dan pakainya juga udah enak karena dia magnetic. Kualitas keycapnya juga masih sama, dia itu menggunakan bahan ABS plastik yang tembus LED dan untuk masalah RGB itu bisa kalian atur dari keyboardnya langsung atau via softwarenya si M84 Ultimate ini. Dan untuk kualitas keycapnya sendiri bisa dibilang masih sama dengan Daxa M84 Pro. Jadi untuk price range segini gue pribadi nggak ada komplain sama sekali. Dan paling di sini ada warna baru yaitu warna putih biru sama ada yang warna putih abu kayak yang ada di belakang gua. Dan untuk versi warna hitam abunya kalau nggak salah itu udah discontinue atau udah nggak ada. Jadi pilihan kalian cuma antara dua ini. Jadi kalau misalnya kalian suka sama warna biru-biru kayak gini harusnya ya kalian bakal cocok sama colorway yang ini. Tapi buat kalian yang mungkin nggak suka sama warna keycapnya, kalian selalu bisa ganti keycapnya karena switchnya itu sama-sama menggunakan MX10 dan di sini dia tempatnya menggunakan gataran switch. Jadi untuk gonta-ganti keycap di sini udah nggak ada problem sama sekali. Paling di sini kalian perlu ingat bahwa PCB dari M84 Ultimate ini dia menggunakan PCB yang switchnya itu orientasinya north facing. Jadi sebisa mungkin kalau gue misalnya gue boleh saranin, kalian mungkin boleh hindarin keycaps cari profile supaya dia nggak interference. Dan untuk keycaps bawahnya ini dia profilnya itu OEM profile. Jadi untuk typing feel dan segala macam nggak ada interference dan so far udah aman untuk yang bawaannya. Selain itu untuk bagian font dia juga nggak ada masalah sama sekali sama kayak yang versi yang Pro-nya. Ini fontnya cukup normal jadi gua nggak ada problem sama sekali. Dan dia ini sublegendnya di print di bagian keycapsnya semuanya. Jadi untuk masalah shortcut, multimedia button, koneksi segala macam itu semuanya di print di sini. Jadi enaknya kita nggak perlu lihat manual book untuk ngebaca shortcutnya. Cuman ya ini sebenarnya preferensi pribadi. Cuman kalau misalkan gue pribadi itu gue lebih suka untuk keycaps yang sublegend atau shortcutnya itu nggak di print supaya kelihatan lebih clean. Cuman ya kembali lagi itu cuman preferensi gue aja. Mungkin bisa berbeda sama kalian. Lalu untuk koneksi ada 3, dia itu pakai wired, pakai Bluetooth, sama pakai koneksi wireless 2,4 GHz. Dan untuk koneksi wireless 2,4 GHz-nya itu gue so far udah pakai untuk main game, untuk ngetik segala macem itu nggak ada masalah sama sekali, delaynya juga udah minimum banget.
Jadi mau dipakai buat main game juga nggak ada masalah. Lalu untuk masalah interference kalau misalnya pakai mouse 2,4 sama keyboard 2,4 kayak gimana? Nah di sini gue udah coba untuk main game ngetik segala macam dengan menggunakan mouse dan juga keyboard 2,4 GHz wireless kayak si ini sama mouse gue yang biasanya gue pakai. Dan setelah gue coba itu juga nggak ada problem. Dan perlu diingat bahwa posisi dongle gue itu nggak bersebelahan, jadi mungkin posisinya itu berbeda dan gue belum coba kalau misalkan si dongle-nya itu bersebelahan kayak gimana. Cuman kalau dari skenario gue itu gue nggak ada interference sama sekali. Kebetulan di unit yang gue terima ini yang satu menggunakan Gateron Red dan yang di belakang gue ini menggunakan Gateron Yellow. Jadi memang secara feel itu sebenarnya kurang lebih sama dengan M84 Pro yang kemarin pernah gue review. Jadi sebenarnya nggak ada yang bisa gue komentarin lebih banyak. Tapi kalau misalkan soal akustik, dia juga masih sama dengan versi yang Pro-nya gitu. Di sini nggak ada dampener sama sekali dan suaranya tergolong besar apalagi di combo dengan keycaps ABS plastik kayak gini gitu. Jadi cuman kalau misalkan ngomongin masalah hollow, menurut gue untuk si M84 Pro maupun yang Ultimate menurut gue dibilang hollow itu juga nggak hollow banget kayak keyboard lain yang nggak pakai dampener. Apalagi keyboard yang lewatnya 65% atau 60% itu biasanya kalau nggak pakai dampener itu lebih hollow lagi. Cuman di M84 Pro Ultimate di sini nggak hollow banget karena kayaknya desain dari case-nya itu lebih rapat dibandingkan dengan yang tadi udah gue sebutin. Jadi untuk masalah akustik ya kurang lebih seperti ini dan versi stoknya buat gue sih cukup bisa diterima. Cuman kalau misalnya kalian pengen nambahin foam lagi ya silahkan. Dan untuk feel switch sendiri kurang lebih masih sama dengan Gateron Red dan juga Gateron Yellow KS9 yang biasanya. Untuk yang Gateron Red tentu aja cocok buat kalian yang suka switch linear yang tentunya ringan. Dan untuk yang Gateron Yellow cocok buat kalian juga yang mungkin suka sama linear switch kayak Gateron Red, cuman kalian prefer sesuatu yang lebih berbeda atau lebih berat, ya kalian mungkin bisa cobain si Gateron Yellow. Dan buat kalian yang suka tactile switch atau clicky switch, kalian nggak perlu khawatir juga karena kalau nggak salah ada versi varian yang Gateron Blue sama Gateron Brown. Jadi kalau kalian pengen ya switch tertentu ya kalian bisa pilih aja sesuai dengan preferensi kalian masing-masing. Cuman kalian nggak perlu khawatir kalau misalnya kalian nggak suka sama pilihan switchnya, kalian selalu bisa ganti karena dia ini menggunakan universal hot swap socket yang sama dengan yang ada di versi M84 Pro. Jadi untuk ganti-ganti switch kayak pakai Durock T1 lah, pakai ZIL, Boba, MX Black segala macam, ini semuanya udah nggak ada masalah karena udah bisa banget lah. Jadi untuk masalah ganti-ganti switch, ganti keycaps, untuk modding apa segala macam ini harusnya udah cukup standar. Lalu untuk bagian stabilizer seperti biasa ini sebenarnya udah ada loopnya sedikit. Cuman tentu aja itu hoki-hokian, unit yang gue terima mungkin bisa beda sama yang kalian. Cuman menurut gue di sini rattle-nya bisa dibilang cukup minimum. Cuman paling yang rattle di bagian spacebar-nya aja. Cuman ya seperti biasa kita itu nggak bisa mengharapkan stabilizer stock bawaan dari keyboard pre-build karena ya mau kalau misalkan kalian pengen enak tentu aja harus dituning ulang dengan di loop atau ya dimodif segala macam supaya stabilizernya bisa lebih enak. Dan tapping testnya kalian dengerin aja sendiri.
Oke, jadi kesimpulannya, bisa dibilang si M84 Ultimate ini adalah versi penyempurnaan fitur dari si M84 Pro yang kemarin udah sempat mereka rilis. Dan berhubung si M84 Pro juga udah akan digantikan sama yang baru sekarang yang versi Ultimate, dan dengan cuma nambah sekitar 100.000 dari versi yang sebelumnya, menurut gue harganya cukup masuk akal karena basically kita nambah fitur di sini yaitu si wireless 2,4 GHz yang dimana mungkin bakalan berguna buat kalian kalau misalnya kalian pengen keyboardnya nggak ada delay gitu kalau misalnya di kondisi wireless. Dan paling perbedaan kalau misalnya dibandingkan sama Rover 84 Barebone, menurut gue perbedaan yang paling signifikan itu adalah dari sisi warna keycaps yang ditawarkan. Karena si Rover 84 itu dia ada dikasih beberapa novelties dan colorway-nya memang berbeda. Jadi mungkin balik lagi kalau misalkan kalian suka warna yang mana, kalian bisa pilih aja sesuai dengan yang kalian suka. Dan yang paling di sini yang menurut gue paling krusial atau paling berasa itu harusnya dari sisi garansi. Karena si Rover 84 kalau nggak salah dia garansinya cuma sekitar 6 bulan. Sementara si M84 Ultimate ini dia garansinya itu sekitar kalau nggak salah di 1 tahun gitu. Jadi harusnya kalian bakalan merasa lebih safe dengan si M84 Ultimate karena garansinya lebih panjang. Jadi ya kalau misalnya keyboard kalian kenapa-kenapa, ya kalian harusnya ngerasa lebih aman dengan yang ini harusnya gitu. Cuman ya baik lagi ke preferensi kalian aja, kalian lebih pilih yang mana ya your call, kalian bisa pilih aja. Dan paling selebihnya untuk sisi tapping feel, koneksi wireless dan sebagainya itu kurang lebih masih sama dengan versi yang M84 Pro yang kemarin udah sempat dirilis. Oke, jadi gua rasa sih itu aja ya pembahasan gua soal Rexus Daxa M84 Ultimate. Seperti biasa, kasih tau gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah, like dan share jika bermanfaat. Lalu follow semua sosial media kami di Facebook dan juga Instagram, lalu join komunitas kami juga di Discord dan juga line open chat, semua linknya ada di deskripsi. Yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Kranita KD, sampai jumpa di video berikutnya.